Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvino Rofik Istepu dengan NPM G1A022005. Di sini saya dari kelompok 3 dengan tema Sistem Manajemen Kehadiran Karyawan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang use case. Yang dimana use case ini terdapat dua aktor yaitu admin dan karyawan. Yang dimana aktor admin itu memiliki 3 manajemen. Yang pertama kelola absensi, kelola shift, dan laporan absensi kehadiran. Dalam kelola absensi kehadiran, admin dapat mendelete absen, edit absen, add absen, dan view absen. Dan pada manajemen yang kedua yaitu kelola shift, admin dapat mengedit shift, add shift, view shift, dan delete shift. Dan pada manajemen yang ketiga, admin dapat mengedit laporan, review laporan, mendelete laporan, add laporan. Sebelum ketiga manajemen tersebut dijalankan, admin login terlebih dahulu. Yang kedua yaitu aktor karyawan. Karyawan memiliki satu manajemen yaitu absensi. Jadi karyawan hanya bisa melihat absensi dan karyawan harus login terlebih dahulu untuk mengakses manajemen absensi tersebut. Mungkin sekian penjelasan use case, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arya Mulai Hernawan, NPM G1A022029. Saya akan menjelaskan diagram selanjutnya yaitu activity diagram. Nah, di sini terdapat activity diagram pertama. Pada activity diagram pertama ini terdapat admin dan sistem. Activity diagram dimulai dari admin melakukan login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian, admin akan memasukkan username dan password yang akan diautentifikasi oleh sistem. Jika salah, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali, dan jika benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Dan selanjutnya, admin akan memilih menu kelola absensi, di mana di dalam menu kelola absensi itu terdapat edit absen, add absen, view absen, dan delete absen. Setelah itu, admin akan menampilkan perubahan data, dan sistem akan menyimpan data tersebut. Setelah data tersimpan, sistem pun akan menampilkan menu utama kembali, dan admin melakukan logout. Setelah itu selesai. Nah, itulah activity diagram pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke activity diagram kedua. Di activity diagram kedua itu sama seperti tadi, ada admin dan sistem. Dimulai dari admin melakukan login, dan sistem menampilkan halaman login. Setelah halaman login ditampilkan, admin pun memasukkan username dan password. Kemudian sistem melakukan autentifikasi apakah username dan password itu benar atau salah. Jika salah, akan menampilkan kembali ke halaman login, dan jika benar akan menampilkan menu utama. Setelah itu admin akan memilih menu kelola shift. Di dalam menu kelola shift ini terdapat edit shift, add shift, view shift, dan delete shift. Dan admin menampilkan perubahan data. Dan sistem pun menyimpan data tersebut. Setelah data tersimpan, sistem menampilkan menu utama. Dan setelah menu utama ditampilkan, admin pun melakukan logout. Dan activity diagram selesai. Di activity diagram ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Rinal Farizutomo dengan NPMG 1A022-085. Di sini saya akan melanjutkan activity diagram yang ketiga setelah penjelasan activity diagram satu dan kedua dari rekan saya tadi. Pertama, pada sisi admin, kita akan melihat bulat hitam ini yang dibilang start, atau bisa dibilang awalan dari sistem.
Admin melakukan login dan sistem akan menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, admin disuruh memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, sistem akan mengautentifikasi. Jika salah, maka akan kembali ke halaman login. Namun jika benar, akan menampilkan menu utama yang baru. Setelah menampilkan menu utama yang baru, sistem akan memberi admin menu utama, yaitu memilih menu kelola laporan absensi kehadiran. Pada memilih menu kelola laporan absensi kehadiran ini terdapat 4 bagian, yaitu mengedit laporan, menambahkan laporan, melihat laporan, dan menghapus laporan. Admin bisa memilih salah satu, dan setelah melakukan salah satu itu, admin akan menampilkan perubahan data. Setelah itu sistem akan menyimpan data tersebut. Lalu setelah data tersimpan, sistem akan membuat aplikasi tersebut menampilkan menu utama kembali. Setelah itu admin bisa melakukan logout dari sistem tersebut. Itulah penjelasan dari activity diagram ketiga dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Rinkarisa Prima Octavia dengan PMG 1A022015. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai activity diagram 4. Bermulai dari karyawan, itu login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu karyawan akan input username dan passwordnya. Setelah menginput, itu akan diautentifikasi oleh sistem benar atau salah. Apabila salah, maka akan kembali lagi ke menampilkan halaman login. Apabila benar, akan dilanjutkan ke menampilkan halaman utama. Dari menampilkan halaman utama, karyawan diperintahkan untuk memilih menu absensi. Setelah itu akan ditampilkan view absensi, lalu sistem akan menyimpan data perubahan. Setelah menyimpan data perubahan, di sini sistem akan menampilkan menu utama, lalu kembali lagi ke logout. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekuen diagram yang pertama, yaitu kelola absensi. Di sini admin memasukkan input email dan password terlebih dahulu untuk login. Lalu sistem akan memvalidasi login. Jika login salah, akan kembali ke menu awal. Dan jika login benar, admin akan membuka menu utama dan menampilkan menu utama. Selanjutnya, admin memilih menu kelola absensi dan terdapat 4 pilihan, yaitu edit absen, add absen, view absen, dan delete absen. Ketika admin memilih salah satunya, misalnya mengedit absen, sistem akan mengupdate proses data dan selanjutnya menyimpan perubahan data di database. Dan database akan menampilkan data tersimpan. Begitu pula untuk selanjutnya, ketika admin memilih add absen, view absen, dan delete absen, sistem akan mengupdate proses data dan menyimpan perubahan data ke dalam database, dan database memberikan informasi data tersimpan. Setelah semuanya dipilih dan dijalankan, sistem akan kembali menampilkan menu kelola absensi ke menu utama, dan semua proses di sekuen yang dijalankan akan ditutup. Mungkin sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kembali lagi dengan saya Rino. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekuen diagram yang kedua. Pada bagian admin, kita akan melakukan login dengan memasukkan email dan password. Pada sistem login akan melakukan validasi login. Jika berhasil, kita akan diarahkan ke menu utama. Jika gagal, kita akan mengulang untuk memasukkan email dan password. Pada menu utama, kita dapat memilih bagian menu kelola shift. Pada menu kelola shift, kita terdapat 4 proses sistem, yaitu edit shift, menambahkan shift, melihat shift, dan menghapus shift. Pada masing-masing shift ini proses melakukannya itu sama. Misal kita melakukan edit shift. Setelah kita melakukan edit shift, database akan menyimpan perubahan data, lalu data tersimpan, lalu data diupdate, lalu kita akan diarahkan kembali ke menu utama. Setelah itu admin bebas untuk melakukan hal apa saja seperti menambahkan shift, melihat shift, dan menghapus shift. Setelah itu admin bisa melakukan logout untuk menutup sistem. Itu saja penjelasan dari sekuens diagram yang kedua. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Beni Esa Pratama, NPMG 1A022013. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram yang ketiga. Pertama-tama dimulai dengan admin melakukan login dengan menginputkan email dan password. Lalu pada halaman login akan memeriksa apakah email dan password yang diinput benar atau tidak. Jika tidak benar, maka admin akan diminta ulang untuk masukkan atau menggunakan email dan password. Lalu jika benar, maka admin langsung masuk ke menu utama. Pada menu utama, admin akan memilih menu laporan absensi kehadiran. Lalu pada menu laporan absensi kehadiran, admin dapat melakukan edit laporan, menambah laporan, lihat laporan, dan menghapus laporan. Lalu setiap laporan telah melakukan perubahan, maka akan disimpan pada database. Lalu setelah semuanya selesai, akan menampilkan pesan perubahan telah disimpan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Karela, NPM G1A 022091. Langsung saja ke sequence diagram keempat. Admin pertama melakukan login pada form login dengan menginputkan atau memasukkan email dan passwordnya. Lalu login akan melakukan validasi kepada inputan dari admin tadi. Jika salah, maka admin diminta untuk mengisi ulang email dan passwordnya. Dan jika sudah benar, maka admin dapat membuka menu utama. Ketika admin membuka menu utama, di sequence diagram ini, admin akan memilih menu absensi, yang dimana nantinya di admin itu dapat melihat absensi yang tersimpan dan juga dapat merubah absensi yang sudah ada. Jika admin melakukan perubahan, maka sistem akan menyimpan data yang diganti tadi, lalu sistem akan menampilkan kembali kepada admin bahwa perubahan sudah tersimpan dan perubahannya langsung ditampilkan kepada admin tersebut. Oke, sekian dari saya. Sekarang lanjut ke teman saya yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram, yang dimana di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan karyawan. Di sini admin memasukkan username dan password admin untuk login terlebih dahulu, lalu masuk kepada menu utama. Di dalam menu utama, admin dapat mengakses kelola absensi, kelola shift, dan laporan absensi kehadiran. Selanjutnya, ada aktor karyawan. Karyawan memasukkan username dan password terlebih dahulu, yaitu password karyawan untuk login, lalu masuk kepada menu utama, dan karyawan hanya dapat mengakses absensi. Mengapa karyawan tidak dapat mengakses ketiga manajemen ini? Karena karyawan dan admin memiliki username dan password yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Figma sederhana yang kami buat. Yang pertama, ketika belum login, maka akun kita masih sebagai user. Lalu untuk login, kita memasukkan email dan password untuk masuk. Lalu kita masuk. Setelah masuk, terdapat dua pilihan kehadiran karyawan, absensi karyawan, yaitu izin dan hadir. Ketika kita klik izin, maka akan menampilkan pesan selamat data Anda telah tersimpan, berarti data kita telah tersimpan. Lalu kita kembali, ketika kita mau ada kesalahan, kita bisa masuk lagi untuk pilih kehadiran kita, yaitu hadir. Kita klik hadir. Nah, akan sama, dia akan menampilkan pesan selamat data Anda telah tersimpan, berarti data kita telah tersimpan. Dan ketika kita sudah login tadi, maka akun kita akan memunculkan nama, yaitu Kurniawan, dan kita juga bisa melihat data kita. Caranya dengan mengklik. Nah, jadi ini data kita, nama Kurniawan, NPM-nya 08, umurnya 46 tahun, dan jabatannya sebagai karyawan.
Lalu kita kembali ke menu awal. Dan ini untuk tampilan prototipenya. Bisa dilihat ini untuk tampilan prototipenya. Mungkin sekian untuk penjelasan Figma sederhana dengan menggunakan prototipe yang sederhana yang kami buat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.